selesai jam 16.30 ya. Ini kalau lebih cepat itu berarti Bu. Oh, ini saya sih. Ya, mungkin nanti kita sepakat dulu. Ya, kalau sudah jadwal seperti itu 16.30 kita dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Nggak ngantuk. Ya, Ibu. Ini kalau di materi ya. Kalau di materi ini saya ditulis begini. Cara melindungi kreditur dengan mengajukan PKPU dan pada debitur yang nakal. Kreditur tuh masih ada yang tahu nggak kreditur itu apa? Yang suka kredit, Ya, bukan. yang suka pinjam duit. Kreditur nama debitur. Oke, oh iya. Kreditur nama debitur ya kan. Oh beda ya. Jadi ini saya ini ada tentang kepailitan PKPU nih. Lihat aja Pak di next ya. Kalau kepailitan itu sama dengan sita umum ya. Pailit adalah suatu keadaan di mana seorang debitur tidak membayar utang-utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ini misalkan gini, Bapak nih kontraktor, tadi kontraktor. Iya. Kontraktor terus bikin suatu bangunan. Iya. Suatu bangunan terhadap misalnya suatu real estate, misalnya PT A. Terus Bapak udah bangun tapi Bapak nggak dibayar, kan harus bayar dong dengan atas jerih payah Bapak. Iya. Atau misalkan Bapak udah bangun, Bapak nggak dibayar, tagih-tagih susah banget. Terus tagihan jadi janji terus. Nah Bapak cari satu orang lagi yang si PTA ini punya utang. Daripada Bapak nagih-nagih, terus pakai bayar lawyer, terus atau Bapak bayar debt collector, melanggar hukum, ya udah pailitin aja. Atau di PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu Bapak cari kalau bisa lebih banyak lebih bagus, ya kan? Cari rame-rame, ayo kita misalkan Pak siapa namanya? Pak Teguh. Pak Teguh. Iya, sama. Pak Teguh sama Pak Jadi Pak Teddy. Pak Dedi. Pak Teguh kan ini nggak dibayar, kontraktornya udah jadi nih, misalkan rumah RSLS jadi, tapi nggak dibayar. Pak ini PTA itu misalnya masuk kertas atau ATK, udah ini nggak dibayar. Atau misalkan satu lagi dia beli sirtu untuk nimbun, tapi si itunya nggak dibayar juga, ya kan? Iya. Udah sama-sama nih Bapak, ayo daripada kita lagi nggak bisa, tapinya itu perusahaan masih besar, punya aset. Iya, ada yang begitu. Punya aset, tapi punya aset besar. Oh ini harusnya mampu nih bayar, tapi dia nggak mau, kan nakal. Iya nakal. Ya kan, kalau nakal tuh bisa kita pajak tadi. Ya kan? Next Mas. Nih, agar harta pailit debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitur secara adil merata serta seimbang. Jadi gini, misal Bapak kontraktor, Bapak masukin ATK, ada yang masukin sirtu. Terus ada satu karena si A takut sama ini dibayar semua utangnya. Nah, Bapak nggak kebagian, kan berarti nggak seimbang. Iya. Ya kan? Nah itu diperlukan untuk seorang kurator. Tapi Bapak kalau mau mengajukan kepalitan atau PKPU harus melalui advokat ya, yang bisa mengajukan oleh advokat. Jadi Bapak kasih kuasa seorang advokat untuk mempilotkan si perusahaan A. Gitu. Sampai sini? Iya. Nilainya berapa minimal? Nggak ada. Bisa? Bisa. Terus bayarnya ke pengadilan berapa biayanya? Biasanya kalau misalkan kuasa kan kalau ke pengadilan jadi gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu yang menggugat PTA, PKPU atau pailit. Nah pas pailit dari hakim itu
memilih atau dari bapak memilih kuratornya. Dari bapak kan bisa 3 orang. Nah itu bapak nggak usah bayar. Dari hartanya si A itu nanti yang untuk operasional dari hartanya si A itu. Yang kita gugat itu, Ya. yang tergugat itu ya. Ya. Itu. Jadi bapak daripada bayar argojo, menyalahi aturan ya kan. Berarti kita harus tahu hartanya yang bersangkutan dulu dong. Iya harus. Harus tahu ini masih punya harta, jadi masih bisa untuk dikuasakan oleh kurator itu menguasai seluruh hartanya si debitur asal sudah dipilotkan oleh pengadilan, pada pengadilan niaga. Nah, ini saya terangin dulu ya. Ya, oke. Dasar hukumnya kepailitan ini cuma satu kitabnya ya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Next. Nih kan yang tadi saya bilang, tujuan dikeluarkannya undang-undang. 1. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditur pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitur. Ya kan ada debitur yang super power lah, powernya besar dan dia sangat kenal sama tuh debitur, dia duluan yang dikasih, ya kan bapak-bapak nanti aja. Iya betul. 2. Menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya. Jadi dia bodoh-bodoh amat, yang penting hutang gua selesai, ya kan yang lain bodoh amat, jadi gitu nggak boleh. Kan kasihan yang lain, debitur yang lain. Betul. 3. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri, seperti melarikan harta kekayaan debitur untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kreditur. Ini banyak ya. Pura-pura miskin, ditagih pura-pura miskin, banyak kan? Orang padahal dia perusahaan masih besar tapi alasannya banyak aja, yang rugi lah, yang nggak punya duit lah, masih banyak lah. Karena kalau punya utang macam-macam ya. Membagikan harta debitur secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing debitur. Next. Syarat untuk dapat dipajukan. Ini tinggal baca aja di Undang-Undang nih pasal 2 ayat 1 ya, tahun Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Debitur yang mempunyai 2 atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh tempo waktu dan dapat ditagih dinyatakan valid dengan putusan pengadilan, baik atas perbuatan sendiri maupun atas perbuatan 1 atau lebih krediturnya. Nah ini yang saya bilang, ya harus punya minimal 2 debitur. Cari temennya yang memang punya, udah ada utang juga. Next. Nih, klasifikasi kreditur. Kreditur separatis yang mempunyai jaminan kebendaan, yaitu klasifikasi kreditur ada 3, separatis, preferred, sama konkuren. Kalau kreditur separatis yang memiliki jaminan kebendaan itu hipotek, gadai, hak tabungan dan fidusia. Ini kayak bank atau dia ke finance, ya kan? Ada jaminan. Kalau kreditur preferred yang mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu, yaitu buruh, pajak, bea cukai, dan memegang polis asuransi. Kreditur konkuren yang tidak mempunyai hak pengambilan pelunasan terlebih dahulu. Kreditur konkuren itu termasuk kreditur biasa, yang ada misalkan bukan buruh, bukan pajak, bukan bea cukai, atau memegang polis, biasa. Jadi misalkan bapak ada tagihan yang mampet, berarti bapak kreditur biasa, kreditur konkuren ya. Next. Ini proses ini nggak usah di next. Di pengadilan kalau ini kerjanya advokat, itu bapak tinggal menguasakan aja bapak advokat. Next. Ini lagi. Ini lagi next. Lagi next. Kalau ini prosesnya ya, proses kepailitan. Jadi kalau misalkan bapak ada mau mengajukan pilot atau PKPU harus melalui advokat. Kalau misalkan bapak ini ada yang udah sarjana S1 hukum, dengan cepat-cepat ke PKPA langsung nanti pelantikan dan bisa jadi advokat, ya kan? Kalau misalnya enggak bisa menguasakan kepada advokat. Tapi kalau bapak ini atau ibu sebagai paralegal, tidak-tidaknya mengerti tentang hal-hal
ini. Jadi kalau misalkan ada debitur yang nakal masih bisa di handle. Jadi ini kalau ini proses ya. Ini saya udah kirimin ke ini ya semua ya, kirimin ke Mas ke ini ya. PKW udah. Sini Bu, nanti bisa di. Oh ya, ntar sini bisa di download ya semua. Ini ada macam-macam nih. Ntar saya ini. Gini, Pak, ada satu perusahaan ya. Ini PKPU juga. Kalau PKPU itu penundaan pembayaran pemerintah. Jadi biasanya kayak kalau kurator atau apa lebih suka PKPU dulu baru pilot. Karena misalkan ada satu perusahaan yang memang dia mampu tapi masih ada kendala untuk pembayaran, itu bisa pakai PKPU. Tapi kalau misalnya itu memang harganya banyak, mendingan pilot aja. Ya, misalkan kayak misalkan banyak ya perusahaan yang tiba-tiba nggak mau bayar, itu pasti ada ya kan. Bapak tinggal cari satu advokat. Teman-teman saya ada 3 orang yang belum dibayar sama perusahaan A, datang terus minta satu advokat untuk membayarkan atau PKPU. Nah, advokat itu yang jalan ke pengadilan niaga. Kalau di Tegal sini pengadilan niaganya di Semarang. Oh, Semarang. Nah, jadi kalau di Indonesia ini pengadilan niaga cuma ada 5, ya kan? Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, sama Makassar. Pembagiannya kalau di Jakarta tuh DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sumatera Selatan termasuk Babel, Lampung, Kalimantan Barat. Berarti kalau misalnya pengadilan niaga Semarang, ya Jawa Tengah itu termasuk Jawa Garmen. mengelola apa CPO. CPO ya kan. Pasti kan ada satu perusahaan minyak kan. Minyak kayak Bimoli atau apa, Bapak kasih ininya, kasih sawitnya. Tapi kadang-kadang kan tuh perusahaan besar tapi kadang-kadang nggak mau bayar. Terus Bapak nyewa debt collector, sekarang nggak boleh pakai debt collector. Iya. Pidana, ya kan undang-undang. Terus pakai nagih sendiri, boro-boro di yang ada dicuekin, ya kan? Ditunda. Daripada terus misalkan lapor polisi, cuma juga, ya kan? Dengan PKPU atau apa dipairetin gitu. Kalau ini kan proses aja. Kalau bisa saya bapak baca kayak misalnya pemeriksaan identitas para pihak itu memang kerjaan advokat lah, ya kan. Kalau nggak paralegal tapi harus tahu prosesnya. Jadi biar istilah mohon maaf nggak dibohongin juga advokatnya, ya kan. Ini lama nggak ada. Kalau PKPU itu cuma 45 hari, paling panjang 270 hari kalau PKPU. Kalau pilot ya kan nggak lama tuh. Berapa kali sidang? Sidang tuh 1 kali, tapi ada pencocokan utara. Terus ada rapat kreditur pertama, kedua, ketiga, sama pencocokan utara. Biasanya kalau kita sebagai kurator lebih suka PKPU karena cepat, paling lama prosesnya. Kalau PKPU itu ini deh. Coba di Mas di next lagi. Lagi. Nih. Penundaan kewajiban membayar utang. Next. PKPU. Pengertian PKPU. Penundaan kewajiban membayar utang merupakan suatu lembaga dalam hukum kepalitan yang memberikan perlindungan terhadap debitur yang mempunyai kemauan untuk membayar utangnya dan beretikat baik. Nah, ini ada 2 debitur nih ya, debitur etikat baik sama tidak baik. Kalau dia tidak baik tapi hartanya banyak, udah bayar aja. Tapi kalau debitur itu masih mau bayar, hartanya kurang, tapi dia masih mau usaha, mau usaha, nggak
nggak nakal, masih mau usaha, tapi pada saat itu usahanya sedikit tersendat. Ya kayak saya nih misalnya. Ya, Kayak Bapak. iya, saya utang bank atau tapi saya ada tiket baik, cuman karena kondisi sekarang begini lagi susah, ya kan akhirnya nggak bisa membayar sesuai dengan jatuh temponya. Sebulan misalnya 6 juta, saya bisa mengajukan ini. Mengajukan diri sendiri. Maksudnya PKPU, maksudnya diri sendiri. Tapi Apa gimana? Yang lain nggak Bapak misalkan? Ada teman-teman yang lain juga, misalnya saya ajak teman, yo. Bukan, Bapak punya utang ke tempat lain. Oh enggak. Nah, memang kita bisa membayar diri sendiri, tapi ada satu lagi utang gitu. Kalau bank ini termasuk kreditur preferen, dia bisa istilahnya bisa, Bapak bisa jaminannya apa? Jaminannya rumah, bisa Rumah. Dia preferen, termasuk kreditur preferen, dia bisa ada hak untuk sita. Kalau yang misalkan PKPU dan itu yang kreditur konkuren. Jadi misalkan ada satu debitur yang dia juga punya utang di bank. Iya. Dia punya utang, misalnya Bapak nih kontraktor nih ya. Ya. Punya utang di bank. Terus namanya kontraktor kan pasti ada satu material. Iya. Utang material belum dibayar, Bapak belum membayar, ya kan? Terus ada utang lagi, misalkan kaca. Iya, pasir. Pasir, ya kan? Iya. Itu tersedia semua, tapi Bapak masih punya kemampuan dan masih mau membayar. Itu bisa PKPU diri sendiri bisa, atau orang lain PKPU Bapak bisa. Nah itu nanti pada saat rapat kreditur itu bisa Bapak mengajukan untuk perdamaian. Nah PKPU ini sendiri itu lamanya 45 hari, tapi pas 45 hari belum ada kesepakatan namanya homologasi, Bapak bisa mengajukan PKPU itu tetap sampai dengan 270 hari. Selama 270 hari itu Bapak tuh ada kesepakatan dengan kreditur lain, ini saya mesti mencicil utang saya nih bulan sekian berapa, tapi minta tolong ya bunganya dihilangin gitu. Terus misalkan kayak lain kreditur yang lain mau, ya enak, tapi Bapak harus konsekuen dengan apa yang Bapak ucapkan di rapat kreditur itu. Misalkan setiap ini ya tanggal sekian, bulan sekian, ntar yang kedua 2 bulan kemudian, yang ketiga 2 bulan lagi gitu. Jadi Bapak juga dalam berusaha nggak pusing dikejar-kejar sama yang nagih. Kadang-kadang kan galak-galak kayak lagi gitu. Misalkan kalau galak lagi kan kita nggak bisa konsentrasi untuk bekerja. Yang ada kita pusing nggak kerja, kabur-kaburan, nggak malah ancur-ancuran kan usaha. Nah kalau di PKPU Bapak bisa tenang, usaha bisa melanjutkan, terus tapinya ada kayak jadwal pembayaran utang gitu. Jadi Bapak enak. Nah dalam kreditur itu pasti semuanya tuh diawasi oleh hakim pengawas, dan rapat-rapat itu harus di pengadilan niaga, nggak boleh seenak-enaknya sendiri gitu. Jadi kreditur ini nggak seenaknya juga mau nagih, karena sudah disetujui oleh pengawas, hakim pengawas sama pengurus. Kalau kurator masih PKPU namanya pengurus, kalau udah pilot namanya kurator. Ya kan di situ ada pengurus, ada hakim pengawas, sudah disahkan, sudah disetujui. Jadi kreditur nggak boleh marah-marah, datang lagi marah ke perusahaan itu, kan sudah ada rapat kreditur gitu kan, itu lebih enak. Jadi si pengusaha ini lebih istilahnya lebih leluasa untuk bekerja, untuk mencari, untuk berusaha, nggak terlalu ketakutan, diintimidasi atau apa gitu. Nah ini dalam 270 hari itu Bapak harus konsekuen dengan apa yang seharusnya. Sesudah 270 hari Bapak juga istilahnya ada nakal, bisa langsung dipilotkan. Kalau dipilotkan Bapak udah tidak bisa mengelola harta Bapak sendiri.
sudah diambil alih oleh kurator. Kurator nanti ngambil alih, Iya. mau dijual mau di apa? Iya. Terserah kurator. Iya. Wah, gawat ya. Iya. Tapi kurator juga bertanggung jawab terhadap kreditur lain harus dibayar. Oh. Kan? Nah, makanya pengusaha atau orang yang meminjamkan yang punya memutangin lebih senang PKPU soalnya cepat 45 hari sampai 210 hari. Kurator juga senang cepat dapat duitnya 45 hari doang gitu kan. Iya. Kalau pilot bisa tahunan tergantung aset itu jualnya kapan. Kan namanya orang jual kan hari ini susah ya. Iya betul. Kalau harganya rendah-rendah gampang, Rugi. tapi kan nanti nggak, istilah orang Jawa nggak nutupi ya kan, nggak nyukup. Iya asetnya Asetnya. rugi. Nah, itulah gunanya kurator sama atau pengurus. Nah, yang bisa jadi kurator itu ya advokat yang belajar lagi untuk jadi kurator atau akuntan publik bisa jadi kurator. Nah, yang bisa mengajukan PKPU atau pilot ke pengadilan niaga itu advokat. Mungkin paralegal harus memasakkan ke advokat gitu. Oh gitu. Tapi ya di sini kan kalau paralegal kan sedikit banyak ya harus mengetahui tentang hukumnya. Ya syarat-syarat mengajukan ke PKPU kan kalau pidana itu ada 2 saksi. Ya apa namanya? Kalau ini saksinya apa? Ada 2 alat bukti. Ya bukan Lah, bukti. ini Ada apa namanya diajukan? Ada 2 2 apa? kreditur. Oh ada 2 kreditur aja ya? 2 atau lebih dari Ya kreditur. kreditur itu dengan bukti apa? Kan jadi gini. Surat utang Oh iya, apa? surat utang, misalkan tagihan. Iya. Tagihan yang berapa kan invoice. Kalau biasanya ada invoice banyak. SPK ada lah. bayar, ya Surat kan? perjanjian kontrak kerja ya. Ya, surat perjanjian kontrak atau ini aja invoice, kan pasti ada invoice. Invoice Nanti ya. bisa dibayar ya kan? Ya. Atau ya kwitansi. Kwitansi Bisa. boleh. Iya. Nanti pada saat pencocokan utang dipanggilin tuh misalnya Bapak yang ngajuin nih. Iya. Bapak sebagai mau ngajuin PKPU ke perusahaan A. Bapak woro-woro sama yang punya utang ini nih, ayo buruan daftar di rapat kreditur pertama, daftar pencocokan utang, pada daftar semua. Tapi nggak ada tuh dari waktunya juga. Pada daftar, kalau daftar dilihat, nah ada kalanya ada kreditur yang nggak daftar situ, ya situ ya salah dia. Pada saat nanti pembagian dia nggak dapet. Gitu. Nah, Bapak mesti cari mana sih yang punya utang sama dia. Oh gitu. Sama-sama, ayo nanti ada undangan dari kurator atau pengurus yang alamat kreditur diundang untuk, kalau debiturnya sih berharap krediturnya nggak datang semua. Iya. Supaya sedikit gitu. Gitu. Tapi kan namanya kalau kredit makanya seinian kadang-kadang kan harus diumumkan di surat kabar. Kalau mau ada sidang atau ini rapat tindakan utang, rapat kreditur pertama, kedua, tiga tuh sudah ada. Nah saya sih udah ini ya, sudah kasih yang tadi mau download, ada kayak gini, ini kata bisa dibaca-baca. Ada makalah saya tentang Python dan PKPU, itu lebih detail daripada ini. Kalau ini kan cuman ini aja ya, cuman singkat dan jelas. Tapi kalau bisa mau dibaca syarat-syaratnya ke apa, ada makalah saya tentang Python sama PKPU, dan saya juga kasih contoh permohonan PKPU, ada, bisa di-download. Oh bisa download ya. Bisa download. Tapi kata Pak Ketua, besok mau dikasihnya cara hard copy-nya. Oh hard Ya Pak copy-nya. Ketua ya, yang mana Pak Munasir? Munasir. Kalau hard copy sudah kita besok kita. Oh, iya. Oh ya, besok katanya sudah diiniin, jadi bisa lihat ya. Kadang-kadang kan bapak-bapak pada males ya buka download ya. Iya. Kecil-kecil ya kan. Kalau saya gitu, kecil-kecil enakan baca langsung ya kan di sini. Terus ada lagi yang daftar pengadilan niaga di Indonesia dan dunia hukumnya saya juga kasih semua.
terus seperti apa? Oh ya, ini. Tapi ada ini, terus ada lagi satu lagi ini contoh Jakarta Pusat contoh. PKPU ya kan? Contoh pemerintahan PKPU. Ada permohonan PKPU. Terus ada lagi satu lagi. Bukan PKPU ini. Nah ini maka tentang PKPU tentang PKPU ada ini. Jadi baca-baca, terus poin-poin yang tadi, totalitan, ini ada bisa baca kayak ini, itu lebih sedikit jelas lah, ya kan? Soalnya kalau satu-satu nggak cukup waktunya. Oh ini tadi ini bisa dilihat. Ada 5 ya? Iya. Ada 5. Ada 5. Udah saya ini ya. Jadi bisa. Mungkin besok Pak Ketua, Pak ini ya, di ada hard copy-nya supaya bisa dibaca-baca. Biasanya kalau di HP kan suka males buka-bukanya. Mau baca buka lagi, ya kan? Iya. Ya kalau ada signal, kalau ada kuota, ya kan? Kalau nggak ada bingung. Nah ini saya kayaknya cuma hanya istilahnya hanya covernya aja ya. Saya kasih, kalau bisa baca-baca bisa, karena ya hampir semua juga ini ya, bukan advokat ya. Terus Ini Pak Ketua juga bisa, Pak Ketua Umum juga bisa menerangkan lebih lanjut tentang keberadaan KPU, karena dia mbahnya kebalitan. Mbaknya paralegal. Ya, orang pertama yang mengajukan pilot di Indonesia ya Teguh Samudra. Oh. Pada tahun 98 ya. Tahun 98 pro pertama. Itu juga tadi saya nggak percaya, tapi saya juga dengar dari hakimnya langsung waktu ngajar saya. Nah, ini kalau mungkin bapak-bapak ini punya pertanyaan nggak? Ada? PKPU atau pilot? Sebelum bertanya, izin Pak Oh iya itu namanya. Sebelum bertanya saya tambahin dulu. Pos partai saya begini. Jangan ngomong. Bapak, ada ibu juga, Bapak Ibu. Ibunya itu Yang jelas nih. ini. Dijelaskan kayak gini kan, ya ini saya jelaskan tegas nih. Di dalam pelatihan paralegal, pentingnya apa nih? Pentingnya kepilitan PKPU itu apabila kita menemukan kasus orang atau masyarakat dipinjemin oleh orang lain nggak bayar-bayar, kira-kira seperti itulah gampangnya nih. Orang yang nggak bayar-bayar ini diapain sih enaknya gitu. Itu sebenarnya solusinya. Dilapor polisi gak mempan. Lapor polisi malah minta duitnya, nggak dibayar juga nanti. Betul. Bisa kerjasama sama oknum. Iya. Mulur-mulur stres sendiri. Ini kita perkenalkan, kita informasikan kepada paralegal. Ini ada loh jalan ke surganya. Apa jalannya? 2 jalan. 1 PKPU, 1 pilot. Oh. Jelas nih 2 jalan nih. Terus bagaimana menempuhnya itu? Mudah. Kalau mau diajukan pilot, asal orang yang nakal ini, orang lain juga ada yang bohongin, berdua kompak, ajukan pilot. Jadi deh, mesti di pilot deh. Karena pembuktiannya sederhana. Yang penting ada bukti, dua-duanya dibukti, ajukan permohonan, contoh permohonan dibikin, kasih nama alamat, besarnya utang berapa ini, mesti dikabulkan. Karena pembuktiannya sederhana, pilot. Duitnya nggak hilang Pak? Enggak, belum sana dulu nih, modusnya dulu, metodenya jalannya. Iya, betul. Hanya paralegal tidak bisa mewakili kuasa atau kliennya. Oh iya. Karena tidak bisa apa, kerjasama sama advokat, sama beliau misalnya gitu. Bapak ikut itu sebagai asistennya, itu sebagai apa metode tadi kita gunakan Iya. pengadilan.
Udah jelas kan seperti itu kan? Lagi Jelas. magang kayak lagi apa? Iya. Nanti duitnya dapat nggak? Nah, untuk duitnya dapat nih kepalitan dulu nih. Begitu permohonannya gampang, buktinya udah ada 2 kwitansi atau 2 kertas ngaku utang belum bisa bayar atau apa buktinya tuh. Sidangnya tuh sekali 2 kali langsung tetap jadi. Gimana nih termohon pilot? Bukan gugatan dia. Yang ajukan permohonan yang punya utang, yang bapak mohon supaya si A dipilotkan ini, bapak ini kan yang punya duit dipinjem ini. Bapak 2 orang ini namanya kreditur. Yang utang ini termohon pilot namanya debitur. Sudah jelas ya? Ya. Sederhana. Mesti top dikabulkan. Cukup 2 atau 3 kali sidang. Duitnya bagaimana? Saat mutus stop dikabulkan permohonan pilot ini, ada di situ siapa kurator yang ditunjuk, ditetapkan. Misalnya kuratornya Bu Nevi. Urusan nanti Bu Nevi begitu diketok, dikasih waktu 5 hari, harus mengiklankan di koran. Pengumuman pernyataan pilot. Wah ini terus ya Pak, dan nanti kasih contohnya juga tuh, kasih contohnya. Oh iya. Lewat disusulin pakai grup itu ya. Ini pengumuman pilot itu begini, misalnya gitu. Sudah diumumkan pilot, sekaligus itu undangan rapat verifikasi atau rapat kreditur. Bunyinya apa sih pokoknya? Tanggal berapa tentukan? Misalnya tentukannya 2 minggu nih, 2 minggu rapat. Nanti yang muncul tidak hanya bapak berdua saja. Siapa tahu si A yang nakal ini ngutangnya ke banyak orang juga, karena pengumuman tahu akan ada datang daftarkan utangnya ini nih. Nah nanti pilot yang mencocokkan benar tidak asetnya si A ini apa aja, itu demi hukum sudah dalam keadaan sita jaminan. Sehingga nanti udah rapat verifikasi udah selesai, pencocokan udah selesai, nah uangnya baru nih, hartanya itu dijual sama kurator. Hasilnya buat bayar utangnya ke bapak-bapak berdua dan yang lain-lainnya. Nggak dipotong tuh. Pas. Nggak dipotong oleh kurator nggak dipotong. Kurator motor lapor saya tuntut nanti. Kurator ini upahnya dari penetapan yang diajukan oleh kurator kepada hakim pengawas. Yang buat bayar hartanya si pilot. Udah dari Pertuan Kumham. Bukan hartanya bapak itu. Hartanya si pilot itu ya? Iya, hartanya orang yang nakal si A ini. Berapa persen buat kurator tuh Pak? Itu kalau di bawah 50M 8% ya. 7,5%. Berapa ya? 7,5%. Wah, 7,5. mantep tuh Pak. Oh mantap sekali, makanya jadi kurator nanti. Makanya Dari advokat jadi kurator. Kurator gemuk ya Pak? Mantus. Oh, itu. Contoh nih. Bapak Hah? kurator gemuk. Nah, ini Yang jadi kurator apa ini gemuk? kerja Iya. kurator tuh seperti itu. Iya, Tapi iya. kalau saya nggak mau jadi kurator. Sih kenapa Pak? Tantangan gitu loh, kerjanya administratif. Buang saya nggak mau. Iya, iya soalnya. Pertama nih. Termasuk preman. Dulu Dan pertama kali di Republik ini Pak, soal kepalitan saya lah yang mau, yang ikut sama pemerintah. Saya suka dikit dijabel diajak ngomong, dia mikir nggak dapat honor, kita mau aja kok, datang unjuk-unjuk ke kementerian dan sebagainya. Ini gimana? Dulu mulai dari Perpu tentang kepalitan, kemudian sudah jadi, saya di Indonesia itu krisis waktu itu. World Bank, IMF mau ngasih pinjaman ke Indonesia berapa ribu berapa juta US dollar itu, minta supaya dipraktekkan dalam pengadilan. Mana permohonan pilot kamu udah diuji belum, udah dibuktikan belum, dipraktekkan belum pengadilan? Saya lah ditunjuk oleh kreditur perbankan, namanya Bank PDFCI. Saya ajukan, PDFCI ini udah minta advokat di Jakarta pada nggak mau, karena cuma dikasih waktu semalam. Saya bilang, Pak Tukur nih, saya bilang jangan semalam, berapa aja kamu minta, saya akan usahakan, yang penting berkas lengkap. Saya bilang minta nggak boleh lewat Isa. Udah malam Pak, tawar menawar nyari itu, nggak taunya lewat Isa juga baru berkasnya ke kantor. Berotor-otor, karena kalau berkas perbankan kan besar sekali kan, banyak sekali. Saya mikir, ya Allah, berkasnya gini banyaknya gimana nih pilot nih? Itulah kayak tadi itu yang saya ngomong tadi pagi,
Kalau kita selalu berbuat baik, nolong orang, ada aja loh. Jalannya ya. Tahu tuh ada punya pikiran, ngapain pusing-pusing, ngumpulin segitu berkas banyak. Yang penting utang pertama mana, nunggaknya sampai mana, tunjukin mana. Ini berani, oke. Itu tulis Pak, nunggaknya segini terakhir nih. Besok pagi sebelum subuh, saya udah telepon direktur. Pak Direktur, sudah selesai. Ini tinggal ngajukan permohonan pagi. Kemudian diperlukan pendaftaran perusahaan, PDP. Silahkan diurus karena belum ada TDP-nya, perbankan seperti itu kan. Saya tidur dulu sama gitu. Jam 8 saya sudah didaftarkan di pengadilan, sudah muncul, dikirimlah ke Washington DC dulu, sehingga keluarlah bantuan untuk Indonesia saat itu. Karena dulu Pak kita dipercaya Tuh, itu. kan. Begitu sidang, berapa kali sidang ditetapkan kan kepalitan mudah. Itulah namanya kepalitan. Udah jelas nih ya. Orang, jadi kalau nanti ada saudaranya atau temannya, tetangga bapak yang ngutang ke bapak nih, bandel nih, sudah palitin aja. Tapi bapak nyari orang lain yang dipinjemin oleh dia. Gitu. Oh. Contoh tetangga kita misalnya Pak Ali nih. Pak Ali ngutang ke bapak nih. Ini orang nekat bro, sugih nggak mau bayar, kan macam-macam orang sugih sulit. Nyari siapa sih, Ali punya utang siapa lagi? Berdua, ajukan Pak Ali. Selesai. Itu yang paling enak. Walaupun nanti bapak nggak bisa ngaju pilot, kasihkan ke advokat, mesti kasih tahu bagi hasil, gitu loh. Advokat kalau terima duit nggak pelit Pak, bagi hasil lah misalnya gitu. Mau bagi 2 boleh, mau bagi 3 boleh, mau terserah kesepakatan. Itu pilot. Satu lagi PKPU, apa sih PKPU? PKPU penundaan kewajiban membayar utang. Harusnya sudah bayar, nggak bisa bayar, oke tunda, tapi kesepakatan. Kesepakatan gimana? Bikin permohonan, nggak sama kayak tadi itu. Kalau tadi Bapak tanyakan, kalau Bapak mau ngajukan PKPU terhadap diri sendiri karena punya utang, boleh. Tapi sama juga kalau misalnya si Ali nakal, ngutang nggak bayar-bayar, PKPU aja lah. Siapa tuh nanti dia bisa usaha, suatu saat menguntungkan saya lagi. Tapi juga nyari yang diutangin Ali siapa lagi, 1 orang. Bedanya kalau PKPU, penundaan kewajiban bayar utang tuh dijadwal, minta dijadwal. Ali, kamu sampai PKPU loh. Kamu nanti mau jual usul bayarnya bagaimana terhadap utang saya dan kepada utang teman saya. Nanti saat diumumkan Pak, ternyata Ali utang ke banyak orang misalnya itu. Sama lagi kita diumumkan PKPU, tanggalnya untuk rapat segala macam. Nanti si termohon bikin usulan. Usulannya disetujui nggak? Kalau disetujui, tok jadi PKPU. Sebulan nyicil 1 juta misalnya. Kalau pertama disetujui, nggak sampai 45 hari, udah diketok. Jadi tetap. Disetujui semuanya, majelis setujui, dihomologasi namanya. Deh, itu jadwalnya itu yang harus dipenuhi. Tiap bulan 1 juta. Nanti bulan keempat Ali bohong lagi nih, tukang bohong Israel ini, langsung pilot. Tetapi klausul dalam perdamaian itu ditulis. Udah jelas ya? Klausul perdamaian. Iya, jadi ada klausul itu bahasanya Fakta. pasal-pasal ya. Penyebab. Ya, ketentuan lah. Ketentuan dalam pasal itu, misalnya terakhir, apabila termohon PKPU lalai memenuhi kewajibannya sebagai tersebut di atas, maka termohon PKPU pilot. Dia gitu loh. Nanti contohnya kasih tahu juga. Ya itu kalau kepada swasta ya Pak. Ya. Nah ini ada, boleh sedikit saya Boleh. mensampelkan di Brebes ini ada kasus pemerintah Kabupaten Brebes pernah memberikan pekerjaan dari Dinas Pendidikan kepada pemborong. Ya. Itu beberapa rehab bangunan, bukan rehab ya, apa namanya, bangunan puskesmas, perpustakaan. Ya. Perpustakaan beberapa puluh sekolah yang ini kan dibayar. Ya. Singkat cerita pengadilan negeri itu menang, pemborongnya menang. Ternyata sidang kedua banding kalah. Lah sampai sekarang ini udah berapa tahun, 6 tahun ini belum terbayar-bayar. Jadi ini di masa negara dipilot kan agak susah nih. Itu mudah aja. Gimana Pak mudahnya? Tahu kita Somasi? disomasi, kalau tidak bawa ke kejaksaan atau ke KPK. Kenapa nggak dibayar nih? Oh gitu. Sederhana.
pengadilannya kok bisa mengalahkan nih? Ya mengalahkan apa? Gugatan yang dapat terima untuk menghilangkan hak tagihnya. Iya. Terus pengadilan diminta salinan kopinya aja dipersulit. Oh, bilang saya. Salinan kopi kontraknya itu dipersulit. Udah, minta aja putusannya seperti apa, buktinya seperti apa, minta. Oh gitu ya? Iya, nggak ada pengadilan belum mempersulit. Ya nanti YLBH Garuda bisa meminta Insya bantu. Allah, putusannya Itu putusan kita, pengadilannya bisa ya? itu akan dipertimbangkan bukti-buktinya. Kemudian dibanding kalah, kasasi nggak dulu pengusahanya. Ya karena mewakili kepada pengacara yang di sana, nggak tahu pengacaranya kenapa ini. Apa sudah ada kongkong, apa bagaimana kurang paham ya? Dibayar nggak gitu. Ya. Pertanyaannya siapa nih? Nah, mending pakai paralegal ya Pak. Iya. Nggak minta bayaran tapi terus lanjut ya kan? Itu kayak gitu ya Bang. Jadi nggak ada sulit Pak. Kerjaan kita nggak ada sulit. Aturan hukumnya ada semuanya. Kayak tadi misalnya mau dibalikan gimana? Pak, itu kan ada anggaran, ada mata anggaran ini, ada Iya, betul. faktornya, dananya berapa ini, kok nggak dibayar, mesti nggak beres nih. Kalau saya mudahnya ini mesti ada korupsi. Oh, Udah tahu ya? udah ya. Kan masih ada mata anggarannya. Kalau nggak ada mata anggaran itu kamu buat kontrak. Kasihan pemborongnya ada yang udah mati, ada yang Ahli warisnya Pak. ahli warisnya ya. Suruh tekan ke Bapak, nanti kita bantu ngurus sampai Oke. jauh mana. Ya. Kalau ada hak tagih tidak akan hilang. Iya. Keren kan? Keren. Yang penting niat baik ya Pak. Iya. Ya. Ada dasar hukum semuanya. Ini jelas nggak Bapak? Saya karena ngomongnya banyak anunya. Ya. Sesi terakhir belum selesai. Jadi wanita ngomongnya nggak sekeras gitu dia. Ya kalau Pengadilan lewat kawan kita yang advokat siapa? Beliau sudah advokat juga. Siapa lagi yang di sini udah advokat? Caranya gitu Pak. Kurang yakin, kurang kuat, kasih tahu kita bantu. Bisa lewat email, bisa lewat apa-apa. Caranya begitu. Caranya Jadi, begitu ya. nggak usah khawatir. Orang ngutang bandel, kamu bandel sugih, tapi bandel membayar alasan ini. Ajukan baik, kalau nggak kelapa-kelapakan nanti. Kalau nggak ada dulu PKPU dulu, nanti PKPU terus pilot. Oh malah bagus kan, mati 2 kali namanya itu Pak. Ini benar terjadi loh ya. Mati 2 kali. Kalau pilot dia nggak berhak lagi atas hartanya. Oh gitu ya. Mati 2 kali Pak di PKPU, mesti dia ngajukan perdamaian. Cara bayarnya gimana? Lunas berapa lama? Cicilannya berapa? Ada kira-kira gitulah. Sudah disetujui, setujui aja emangnya kamu berapa? Kan kita ngedek-ngedek orang. Nggak dibayar juga lama kan? Ini ada schedule bayar, sekali 2 kali nggak mau setahun 2 tahun, silakan berapa besarnya, setujui aja. Setujui namanya nanti disepakati di ACC oleh hakimnya, namanya homologasi. Setelah dihomologasi, tapi ingat tuh, klausul terakhir ngomong, apabila lalai atau terlambat sekali atau hampir sekali jadi pilot gitu. Nyicil nih sampai 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, tahu-tahu bulan ke-8 dia nggak bisa bayar, langsung pilot. Ini udah mati. Yang kedua nanti udah nggak bisa ngerawat Ambil harta. barang-barangnya, mau jual, mau gadeke, mau nggak. Kamu kasar ini, kamu nih hidup tapi nggak hidup, karena dia nggak bisa berbuat apa-apa. Hukum perdatanya mati. Yang nangani kurator. Gitu loh. Pak, efektif mana antara gugatan lewat pilot dengan gugatan perdata? Pilot, Gugatan permohonan. permohonan pilot, permohonan pilot, permohonan PKP udah. Tapi buktinya harus ada 2 orang kreditur ya. Ada 2 orang yang dipinjemin, yang dibohongin kira gitu. Pak, permohonan pilot itu 2 halaman, 2 lembar cukup, 3 lembar nggak usah banyak. Gugatan masih mikir, ini bahasa Tidak. enak kan? Sudah Mau bersetum. praktek nih, cari, saya praktekin, saya ajarin. Ini pengadilan di Semarang. Nanti yang maju Bapak, ini ada advokat sebenarnya. Maju Bapak, saya bikinin, atau nanti Bu Nevi yang bikin, nggak usah saya lah. Mau PKPU, mau pilot. Yang walaupun utangnya sedikit, utangnya 1 juta kan 2 juta, cuma bayarnya permohonan mahal, puluhan juta. Itu aja. Tapi kalau kita untuk kepuasan batin, untuk membuktikan ilmu hukum ini efektif tidak, kita lakukan Pak. Kita biasa Pak biayai perkara tuh Pak, karena ingin tahu gitu, jalan nggak nih hukum dan sebagainya gitu. Cetok nggak nih? Cetok ya? Cetok. Nggak susah kan? Ada juga sebaliknya, seperti Bapak tanyakan dulu. Contoh, Bapak ini punya utang bank, nekat nih pandemi suruh ngasih tenggang waktu, enggak juga nih, ya sudah ajukan PKPU.
Tapi Bapak harus punya utang kepada orang lain selain bank. Caranya gimana? Kalau nggak punya, ya bisa aja utang sama warung, utang sama temen. Iya. Bisa deh bukti. Advokatnya notaknya ke sana, Pak. Ajukan PKPU, oke, bayarin berapa nih? Nah, Bapak harus waspada hitung-hitungannya, pendapatannya supaya bisa. Supaya nanti tidak dinyatakan pilot. Pak, tapi kenapa harus korbannya atau katakanlah itu harus 2 begitu, tidak cukup 1 saja misalnya yang Ya, undang-undangnya bunyinya begitu. Undang-undangnya begitu bunyinya. Pasal 222 ayat 2. Iya, itu Pak itu. Ini Pak perubahan yang ke-40 ini Pak. Perubahan yang nomor 40 ya. 37 tahun 2004. Ini hanya 3 bulan saya bahas di DPR Pak. 1998 yang pertama. Itu 3 bulan itu saya mencak-mencak saya di mejanya pihak antara DPR dan pemerintah. Saya keberatan karena gini. Prof. Abdul Ghani Abdullah itulah. Pak Teguh, jangan dulu yang terhormat lewat Pak Teguh. Pak Teguh ini kan atensi pemerintah. Kenapa ngomong seperti Pak Teguh harus duduk di sini? Itu di DPR nih Pak kita Pak. Itulah kayak gitulah kelakuan saya. Kenapa? Ini nggak benar nih di detail Amerika. Yang pertama di Amerika, di detail lagi. Gara-gara apa nih? Gara-gara setahu saya nih, gara-gara asuransi yang Kanada dipilotkan, yang dicikirin juga asuransi apa? Itu Pak. Sehingga sekarang asuransi harus izin Menteri Keuangan, lembaga pensiun izin Menteri Keuangan. Nih. Makanya kita protes. Tegur Pak Teguh kan dari pihak pemerintah akan simpulkan dulu sini, nggak boleh seperti itu. Ya kita suka berokan dikit gitu loh Pak, karena kan kita tahu idealisme itu. Jadi kalau dari pihak debitur yang ngajukan PKPU bisa caranya seperti tadi, tapi harus hati-hati, waspada, harus konsisten. Jadwalnya seperti kalau tidak nanti. Ya tadi masih saya agak sedikit janggal Pak. Kalau swasta itu bisa dipilotkan, hartanya ada. Tadi yang pemerintah itu loh. Nah itu hanya bisa ngancem dong. Nanti kita laporkan ke KPK atau lapor kejaksaan itu doang hanya bisanya. Nggak bisa untuk sita jaminan apa-apa itu nggak bisa. Nggak, maksudnya begini. Itu kan dia bangun itu perpustakaan nih. Kan barangnya masih ada. Itu kan dia masih barangnya dia. Barang pemborong tersebut toh Pak. Dari lantai, dari sampai atap semua kan. Lah kata kepala dinas ini silakan aja dibongkar juga nggak apa-apa. Cuma nanti kalau bongkar nanti bilangnya merusak katanya gitu. Itu kan ngomongnya nggak benar seperti itu kepala dinas ngomong itu. Kepala dinasnya kita pidanakan. Nanti kalau tapi surat bupati dulu Mas buatnya. Surat bupati ngizinkan silakan bongkar. Nggak ada gitu. Ini kepala dinasnya bertanggung jawab karena anggaran pelaksananya nanti PPK-nya di kepala dinas. PPK-nya siapa? Dinas kan? Dinas kepala dinas sudah ganti. Enggak, artinya PPK-nya kepala dinas kan? Iya dinas dulu. Dinasnya, duitnya kamu kemanain? Ngasih perintah kerja kok nggak ada duitnya. Atau mungkin tidak diterima sama tim ya, tim penerima proyeknya. Ya saya kurang paham ya, itu yang jelas. Telusuri nomor perkaranya di mana? Ada perkaranya ada. Ya Pati-Pati sudah menang pertama kali. Berarti kan sudah ada hakim nggak sembarangan loh. Ya. Menang, SPK-nya ada dan harus bayar. Sebagian ada yang dibayarkan, sebagian enggak. Yang dibayarkan itu yang mengelek. Yang tidak mengelek enggak dibayarkan gitu loh Pak. Ada jadi pengkhianat sebagian. Sektor maksudnya gitu Ya, mungkin. Sudah nanti tuh Pak, kita bukan cuma korupsi, kita korupsi mekanismenya. Korupsi dan membuat surat palsu atau memberikan keterangan palsu. Orang nyuruh ngasih SPK, nggak ada dananya. Dananya kemana kamu? Kemana nggak kamu nyuruh ngasih surat perintah kerja untuk bangun tapi nggak ada duitnya? Nggak ada job PPK kepala dinas kayak itu, nggak ada. Berarti kamu buat surat palsu dong untuk kontraknya itu atau SPK-nya itu. Macam-macam Pak, advokat apalagi banyak. Nah kalau bangunan ini dipakai untuk sekolah siswanya? Dipakai, belum dibayar sudah pakai kewajiban kamu seperti apa? Ada kerugian kita berapa lama? Oh iya. Kalau pakai uang keuntungannya apa? Berapa bunganya? Bisa ya Pak? Hitung semuanya. Kira-kira kayak gitu. Bisa ya Pak, iya. Nanti Pak, kita kalau gugat jangan cuma kepala dinasnya atau bupatinya, pribadi orangnya yang menjabat juga kita gugat. Oh gitu ya. Dia punya aset pribadi kan, minta Benar. sita ke pengadilan rumahnya, tanahnya. Gitu.
Dimiskinkan ya Pak? Dimiskinkan. KPK dimiskinkan. Iya. Tapi dengan metode itu mudah-mudahan hakimnya ngerti juga. Karena Pak orang juga nakal juga. Panjatin orang pejabat itu paling mudah. Apalagi ada kontrak-kontrak seperti itu. Contoh, bisa nggak PPK atau atasannya PPK, kepala dinas atau paling atas bupati memerintahkan untuk membuat SPK tanpa ada dana yang tersedia? Nggak boleh. Tanya beliau yang tahu aturan-aturan itu. Bilang nggak boleh Pak. Itu harus ada duitnya, gitu loh. Asik juga kan? Asik. Jadi, para legal ini Iya. diskusi terus. Ini tadi yang PKPU sama Kepentan jelas ya? Pak Irfan udah jelas. Ngerti ya dong. Ya. Nanti silahkan baca-baca tuh, baca-baca juga Bapak kalau nggak ini nggak minat gitu. Tapi kalau jelasin begini kan ya sudah, baru kalau butuh baca-baca, beneran gitu kan bisa. Iya. Bisa nambahkan ini aja, Haji Nevi. Waktunya jam berapa saya dengar? Habis. Maksudnya habis apa? Habis. Ada pertanyaan ngerti yang kayak gini-gini. Ya, maaf Pak, yang advokat belum ngerti, belum tentu ngerti. Ini bener loh Pak, kita kalau saya orangnya terbuka siap diadu. Diadu untuk mencari kebaikan, bukan menang-menangan. Saya salah, saya bodoh, saya belajar sama Bapak, gitu aja. Kenapa kita malu-malu kita bodoh aja. Ngerti ya? Enak gak nih? Enak. Nah besok tentang ketenaga kerjaan, tentang perdata, tentang hukum kesehatan. Tapi kalau besok masih kurang lagi, saya ambil lagi nggak apa-apa. Saya ngajak juga nih beliau dari Sumatera Utara yang kaos merah tuh, baju merah di belakang. Sini Pak, tampil di depan sini Pak. Gantengnya biar kelihatan. Mantap ini. Subur juga. Sumut ya Pak, sumut. Semut. Semua urusan menggunakan uang tunai. Ya, betul. Bener pas nih beliau. Nah, Subur juga kan? Sumut. Subur juga kan? Sumur apa tuh? Subur. Oh subur ya, iya. Ini jangan-jangan kurator ini. beliau sebenarnya juga ingin agar menyampaikan ke Bapak Ibu besok atau bagaimana. Kalau ada mata kuliah lain jenuh, besok beliau maju pengalaman. Beliau ini dokter juga yang Malang Buana ngajarnya wilayah Aceh, Batam, dan Semarang. Sehingga Bapak Ibu yang baru S1 mau S2 bisa melalui beliau. Yang sudah S2 mau S3 melalui beliau bisa. Nanti ada kelas-kelas untuk Ferrari. Asik ya? Asik. Online. Itu. Jangan dikira Bapak nggak bisa ngikut seperti itu. Itu ada tokohnya di Ferrari. Bayarnya lebih murah karena ada kerjasama dengan Ferrari. S1 terbuka Pak? Enggak. Kita ada kerjasama dengan universitas, apa di Sumatera Utara, di Semarang juga ada. Kira-kira seperti itu. Jadi Bapak Ibu ingat, mau anaknya, saudaranya, tetangganya, familinya. Jadi di Ferrari kayaknya gak ada kesulitan lah, apa aja ada. Banyak jalan ke surga. Nah beliau bisa, biasanya hukum bisnis. Begitu masuk Ferrari, beliau laku Pak, diminta sebagai ahli terus. Nggak tahu honornya berapa sebagai ahli. Kalau saya kan sebagai ahli honornya honor suka-suka sama temen. Ada yang nggak ngasih juga ya sudah, mau diapain temennya kayak gitu, temen jelek ya teman saya juga gitu. Terima aja beliau, kita dikasih. Ada ngasihnya. Oh, kalau saya. Dan gitu ada ngasih. Nah, Terima kasih Pak. Ya. ini Bapak Ibu supaya ngerti ya, di Ferrari sama LKBH ini, YLBH ini kita full speednya, kita gas supaya semuanya bisa. Luar biasa ya. Luar biasa. Itulah niat kita ngomongin ini. Bapak nyusun tesis, nyusun disertasi, nggak ngerti, ngomong judulnya, saya kasih teorinya. Apalagi S3 nanti kita penguji dari luar atau beliau penguji dari luar. Ini kita mensupport saudara-saudara kita supaya maju. Sukses, bersyukur, nggak perlu setor ke saya atau karena balas budi, nggak usah. Kita bangga seperti itu.